Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hamid, channel Hamid Berdek, ya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kami ada permintaan untuk mengungkap ada sebuah rumah di daerah Palembang yang konon katanya angker. Jadi kadang siang hari ada kejadian ada yang lempar rumahnya, kadang-kadang pintu itu tertutup dengan sendirinya, kadang malam hari, kadang dilempari batu, kadang dilempari pasir, hingga dari tuan rumahnya ketakutan. Nanti kita ungkap yang penyebabnya seperti apa. Tapi saya mohon untuk sahabat channel Kamar Berdek, kami minta doanya sama-sama. Di Palembang ini atau di Sumatera ini sedang ada musibah, yaitu kebakaran lahan. Jadi asap setiap pagi hari itu sangat-sangat tebal, banyak mengakibatkan sesak napas, batuk. Kami minta doanya sama-sama, semoga musibah ini cepat berlalu, yang sakit segera disembuhkan. Intinya itu aja. Kami minta doanya sama-sama, kita berdoa sama-sama, minta sama Allah supaya musibah yang ada di Palembang ini dan musibah-musibah di seluruh Indonesia ini atau di seluruh dunia ini semoga cepat berakhir, cepat berlalu. Kita doakan sama-sama, itu aja. Nanti kita ungkap rumah ini yang penyebabnya seperti apa. Jikalau ada nanti dari sahabat Hamid Berdek yang rumahnya angker, silakan nanti dihubungi kami aja, nanti kita ungkap sama-sama, kita bersihkan sama-sama rumah itu biar nyaman ditempati, ini seperti itu. Nanti kita ungkap yang penyebabnya seperti apa, langsung aja. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Muji Trianto. Ini dari mediator saya nih, Mas Tara. Langsung aja Mas Tara, siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Nirwana, saya minta bersihkan tubuh mediator ini dari penyusup dari dalam tubuhnya, dari luar, semua yang menyusup, semua dilempar sampai ke neraka, semua Allah. Semua yang bisa masuk, yang hanya saya masukkan, semua yang bisa masuk, tidak bisa yang ada di rumah ini negatif, yang terkuat saja membawa roh dan sukma mediatornya. Yang penyebab Sang yang sering mengganggu rumah ini, yang sering menteror tuan rumah ini. Tas izin beliau Sang yang tertarik sama dalam genggaman tas saya. Allah. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. 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 Sallallahu alaihi otomatis bisa bicara, kita suara yang tersambung, bicara bahasa Indonesia. Ntar dulu saya prostek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang menyusup, sama penyusup, apabila makhluk ini yang masuk ini hanya penyusup, bukan yang saya maksud, otomatis terpental ke neraka Allah. Sang Yang Allah.
Allah. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ini siapa yang datang? Bangsa siluman. Bangsa siluman. Ya. Wujudnya apa, Mbah? Siluman bisa berubah menjadi manusia. Ya kalau wujud yang aslinya seperti apa yang biasa? Yang biasa yang sering dipakai wujudnya apa? Ular. Ular? Ya. Lah ular kok nggak seperti ular? Ya, saya memiliki kedua tangan. Lah ular apa kalau memiliki kedua tangan? Kadal kali. Ya, sama seperti itu. Seperti apa? Tubuh saya panjang seperti ular. Oh, seperti ular, tapi punya tangan. Ya. Asalnya dari mana? Dari rumah. Ya. Kok bisa menempati rumah itu? Itu dulu gimana caranya? Saya hanya diperintahkan. Yang perintah siapa? Majikan saya. Majikanmu siapa? Manusia. Manusia? Ya. Manusia itu masih hidup atau sudah meninggal? Sekarang dia sudah meninggal. Sekarang sudah meninggal. Ya. Diperintahkan gimana itu? Untuk menjaga rumah itu atau gimana? Ya, untuk menjaga rumahnya. Kamu untuk diperintahkan untuk menjaga rumahnya. Ya. Loh kok kamu nurut ke orangnya sudah meninggal loh? Kami hanya mengambil jatah kami. Oh, jatahnya apa itu? Ya, dulunya rumah itu rumah miliknya. Dulu tuh rumah itu milik dia. Terus gimana tuh? Dan di rumah tersebut ada rumah kami, yaitu keris pusaka. Di dalam rumah itu? Ya. Itu keris pusaka itu goib atau nyata? Goib sekarang. Oh, sekarang goib. Ya. Oh, kalau dulu nyata? Ya. Oh. Jadi ada rumahmu di situ. Ya. Emang dulu itu tuanmu yang katanya sudah meninggal itu mengamalkan apa kok bisa nyuruh-nyuruh kamu? Banyak amalan untuk membaca kami, untuk mematuhi kami, membuat kami tunduk. Oh gitu. Ya, bahkan memakan tumbal. Ya, kami membutuhkan tumbal anak kecil. Oh. Yang darahnya masih segar, tidak tersentuh oleh perbuatannya jahat. Oh, jadi kamu kerja juga butuh imbalan gitu atau gimana? Ya. Tumbal itu imbalan untuk kamu gitu? Ya. Itu syarat untuk membuat kami tunduk. Oh, jadi tuannya dulu waktu masih hidup sering menggunakan kamu gitu. Ya. Emang dulu diperintah untuk apa aja dulu? Banyak. Banyak itu apa? Contohnya apa? Untuk mengobati. Untuk pengobatan. Ya, untuk menyakiti. Untuk menyakiti juga? Ya. Untuk penglaris. Untuk penglaris. Ada yang datang minta penglaris gitu? Ya, seluruhnya kami kerjakan. Iya katanya. Itu katanya sudah sebelum meninggal itu sudah insaf. Tidak. Oh, tidak semudah itu. Ya. Karena perjanjian itu ya. Ya. Jadi perjanjian itu. Ya.
tidak semudah daging. apa yang kita omongkan. Begitu kita tuh sudah pakai ilmu lagi, tidak satu memanfaatkan makhluk yang kita panggil dulu, itu tidak apa istilahnya, tidak langsung putus gitu. Ya, Nah, terus cara mutusnya gimana? dengan tobat yang sebenarnya. Oh gitu. Ya, Baru itu terputus. ya. Lu kamu kok jujur amat masih gak tahu dengan tobat itu? Saya takut. Takut dengan siapa? Sebenarnya badan saya tidak mau bergerak. Ya digerakkan aja. Takut dengan siapa? Saya tidak tahu kenapa badan saya menjadi lemah. Digerakkan aja. Tangannya bisa gerak itu? Tidak. Nempel seluruhnya. Nempel seluruhnya. Iya. Digerakkan, kasihan banyak nyamuk itu, mediator digigiti nyamuk tuh. Bisa bergerak tangannya? Enggak. Bisa. Hanya kebal. Ayo diangkat tangannya, bisa bergerak. Digerakkan tangannya. Biar tidak digigiti nyamuk, ayo. Nah, itu bisa bergerak. Nah. Itu bisa gerak. Loh kok ini? Ya, sekarang bisa. Bisa gerak ya? Ya. Takut dengan siapa kamu? Kamu nggak ngapain-ngapain. Itu. Itu siapa? Pemilik tempat. Pemilik tempat ini. Iya. Ya nggak apa-apa. Jadi pemirsa seperti itu. Kalau ngomong kita memakai jasa itu dari golongan jin, dari siluman. Jadi waktu kita taruhlah sudah meninggal pun masih ikatan perjanjian itu masih. Jadi sampai nanti turun sampai 7 anak keturunan kita nanti. Kalau itu tidak diputus ya tetap nyambung terus nanti. Ya. Banyak, Pak. Jadi seperti itu. Ya, yang masih memakai jasa, mengamalkan ilmu, yang ilmu itu tidak ada sambungannya sampai ke Rasulullah, ya sebaiknya ditinggal, karena semua yang membantu itu hampir rata-rata itu dari golongan jin, dari siluman, baik kadang-kadang dari iblis juga. Nanti efeknya begitu kita meninggal, jadi perjanjian itu tidak bisa putus. Nanti malah makhluk yang kita pakai, yang kita gunakan dulu untuk membantu kita itu mengambil istilahnya roh dan sukma kita. Kadang-kadang makanya orang meninggal itu kadang-kadang susah kan gitu. Susah untuk meninggal, kadang-kadang sudah nggak ada napasnya, nggak tahu bangun lagi. Kayak gitu. Jadi alangkah baiknya yang ilmu-ilmu yang seperti itu ditinggalkan, kita sama-sama untuk bertobat menuju jalannya Allah. Sebaiknya ditinggal aja. Karena itu, ya ini contohnya gitu. Orangnya mabuk ngomong yang dulu memakai jasa dia ini sudah meninggal, yang dipakai tadi tetap nurun supaya ini dipakai terus untuk keluarganya. Nanti dari keluarganya nanti dapat imbalan lagi gitu. Ya sebaiknya ditinggal.
Apapun itu bentuknya, baik itu jimat, baik itu ilmu yang itu tidak ada tuntunannya, tidak ada sambungannya dari Rasulullah, sebaiknya ditinggal semuanya. Siapapun nanti yang pengen bersihkan rumahnya, pengen membersihkan tubuhnya di ruqyah, silakan nanti dihubungi nomor yang ada di channel Hamid Dedek ini. Silakan. Kami tidak memungut biaya, semuanya gratis. Monggo silakan. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi sampai sekarang kamu masih menyambung terus. Ya. Kamu mau Muslim? Tidak. Enggak mau. Ya. Enak loh jadi Muslim itu enak. Banyak sekali peraturan harus kamu patuhi kalau kamu Muslim. Namanya agama itu kan isinya peraturan. Di dunia ya sama, di dunia itu banyak peraturan. Kita hidup di dunia ini ada namanya peraturan dari masyarakat, dari pemerintah. Kalau kita melanggar pasti ada sanksinya gitu. Sama di agama itu sama. Kalau kita melanggar aturan agama pasti ada sanksinya, yaitu dosa gitu. Nanti kita melanggar peraturan dari pemerintah pasti ada sanksinya, yaitu dihukum, di penjara, pasti itu. Semuanya sama. Hidup ini semuanya hanya menjalankan peraturan. Kalau peraturan di pemerintah, yaitu dari pemerintah, peraturan dari masyarakat, ya peraturan agama ya dari Allah semuanya gitu. Kamu nggak pengen, mumpung masih ada, masih hidup. Gak enak. Gak enak gimana? Karena tidak merasakan kebebasan seperti saya ini. Masa? Saya mau apa kalau saya begini? Lah perintahnya kan sudah jelas. Jadi semua makhluk itu diperintahkan untuk beribadah sama Allah semuanya. Baik itu manusia, baik itu semua makhluk ini ya. Semua makhluk di ciptaan Allah itu semuanya diperintah untuk beribadah sama Allah. Apa kamu mengingkari itu? Saya tidak tahu soal itu. Saya tidak mengetahui. Karena itu sudah perintahnya. Karena itu sudah perintah. Apa kamu mau ingkar? Mana buktinya? Saya tidak mengetahui soal itu. Mau tak buktikan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin beliau Sang Hyang Nirwana, apabila makhluk ini ingkar sama Allah, ya Allah, saya minta ditunjukkan sanksinya atas izin beliau Sang Hyang Nirwana. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Kenapa? Panas? Nah itu buktinya kan? Kalau kamu ingkar sama Allah itu buktinya. Ampun, iya saya mau. Saya tidak mau lagi begitu. Badan saya memerah.
Sudah belum? Sudah tunduk belum? Ya. Mau jadi muslim? Saya nggak maksa kamu loh ya. Ya. Kamu yang minta tunjukkan. Ya. Hmm? Ya. Ya pada dasarnya, saya jelaskan dulu. Didengar. Dah, efeknya hilang atas cincin belisang yang cerwana. Allah. Allah sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu. Pada dasarnya semua makhluk itu makhluk ciptaan Allah itu diperintahkan untuk kita beribadah kepada Allah. Kalau kita mengingkar dari perintahnya Allah, ya pasti itu akan ada sanksinya. Gitu. Mau muslim? Ya. Saya mau. Ikuti kata-kata saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dari cincin belisang yang terwana izinkan saya memuslimkan makhluk yang ada dalam beda mediator ini semuanya. Apabila makhluk ini ingkar atas perintah ya Allah, saya minta dilempar aja makhluk ini di neraka jahanam selama-lamanya. Ikuti kata-kata saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad. Allah, tertampal lapas Allah sudah ditembus hingga jidatnya. Diberikan kedamaian, diberikan cahaya Islam, diberikan ketenteraman dalam hatinya atas izin belisang yang terwana. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Allah. Kenapa? Saya merasa lebih damai. Lebih damai. Ya. Nggak seperti tadi. Ya. Jadi kamu dulu balik lagi cerita tadi. Kamu dulu sering dipakainya. Ya. Untuk mengobati orang. Ya. Untuk intinya untuk pengobatan dan untuk yang lain lah gitu. Ya, Untuk seluruhnya. pengasihan gitu ya. Ya. Jadi sampai sekarang kamu masih tersambung ikatannya. Sekarang udah masih tersambung nggak? Nggak. Masih tersambung dengan itu. Jadi apa namanya tuh? Kamu masih nuntut ke keluarganya gitu ya. Ya. Yang tadi maksudnya, bukan sekarang loh. Ya. Masih menuntut imbal balik dari keluarganya karena kamu sudah dulunya sudah bekerja sama yang tuanmu yang lama itu ya gitu. Ya, sampai ke anak keturunannya. Sampai ke anak keturunannya. Itu sudah ada yang dikenai belum? Ada. Ada siapa? Anaknya. Anaknya. Apa yang diambil? Ruhnya. Roh sukmanya. Ya. Sudah dibalikin belum? Belum. Dibalikan. Sudah. Sudah ya? Ya.
Itu ada berapa pasukanmu di situ? Banyak. Banyak. Ya. Di rumah itu. Iya. Kamu dulunya itu manusia atau memang dari dulu udah jin? Manusia. Dulu manusia. Sama dulu berarti ya. Kamu waktu masih hidup mengamalkan ilmu yang ilmu itu tidak ada tuntunan, tidak ada sambungan sampai ke Rasulullah gitu. Kamu hidup dulu di zaman siapa? Sudah lama sekali. Di zaman siapa? Zaman itu zaman masih perperangan. Zaman kerajaan dulu ya. Ya. Oh, dulu ngamalkan apa dulu? Dulu mengamalkan ilmu dari guru saya. Dari gurumu. Contohnya apa? Ilmu apa tuh? Ya. Itu ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan. Ya. Jadi setelah meninggal, roh sukmanya diambil, Ya. dijadikan siluman seperti itu. Ya. Nah, sekarang sudah kembali ke manusia belum? Ya, sekarang telah kembali menjadi manusia. Itu diambil. Ini ya rumahnya. Pasukanmu dibawa ke sini aja, dimuslimkan semuanya. Ya nggak mau ya digebukin aja. Baiklah. Diambil semuanya. Sudah. Ya sudah, nanti diajak. Selainnya ada lagi, Pak? Diajak muslim nanti. Diajak jadi pasukanmu semuanya. Ya. Sudah bersih rumahnya. Ya. Selain kamu, selain golonganmu masih ada nggak? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi. Ya, tapi hanya kotoran dari golongan kami masih tersisa. Ya nanti kotor-kotorannya dibersihkan lah. Ya. Ya. Baiklah. Ya. Yang di ibu itu. Ya. Ibunya hanya kotorannya saja. Oh, tinggal kotorannya aja. Ya. Anak-anaknya? Ya. Tinggal kotorannya aja. Ya. Itu pengaruh dari saya. Itu pengaruhmu. Ya. Jadi ini segala cerita pemirsa. Kadang-kadang apa namanya itu? Ada kadang-kadang orang itu biasanya anak-anak sih biasanya. Bisa melihat tentang yang gaib, bisa melihat jin, kadang-kadang bisa lihat yang lain. Itu apa namanya itu? Kadang-kadang dikira itu anugerah dari sang pencipta, dari Allah katanya. Pada dasarnya enggak pada dasarnya. Jadi bisa melihat gaib itu rata-rata itu atas bantuan jin. Atas bantuan jin itu sebenarnya. Ya ada yang dari siluman, ada yang dari iblis kadang-kadang untuk membantu manusia bisa melihat gaib, sengaja dibukakan biar nanti yang bantu membukakan penglihatan gaibnya itu dapat imbalan lah. Dapat imbalan dari dia yang dibantunya. Seperti itu ya. Ya silakan siapapun
pemirsa yang berkenan mau minta bersihkan rumahnya, mau minta bersihkan tubuhnya diruqyah, silakan dihubungi di channel Kamil Bedak ini nanti. Itu semuanya sudah bersih ya? Ya, terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Sekian dari kami. Intinya banyak musibah di muka bumi ini sebenarnya itu bukan dari mana-mana, karena itu bukan dari alam, bukan dari apa-apa. Itu semuanya itu akibat tingkah laku kita, ya termasuk kebakaran lahan. Memang penyebabnya misal dibakar manusia, atau itu karena cuaca misalkan. Tapi sebenarnya itu teguran untuk kita ya, ayo kita sama-sama berubah. Yang dulu sering mabuk-mabukan, sering berzina, mencuri, intinya semua perbuatan-perbuatan jelek ini, mari kita tinggalkan sama-sama. Sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.